Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1, yaitu BKN bocorkan mengenai jadwal optimalisasi tenaga honorer dengan kode R2 dan R3. Kategori ini berpotensi diangkat menjadi P3K penuh waktu. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari BKN berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Pengumuman seleksi tahap 1 sudah muncul dengan berbagai hasil. Terdapat beberapa kode yang berbeda bagi pelamar, diantaranya adalah R2-L dan R3-L yang menyatakan bahwa pelamar atau tenaga honorer tersebut lulus dalam seleksi dan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sementara itu, ada juga kode yang membuat banyak tenaga honorer kecewa, yaitu R2 dan R3 saja tanpa huruf L di belakangnya, yang memberi arti bahwa tenaga honorer tersebut tidak lolos dan berpotensi diangkat menjadi P3K paruh waktu. Meskipun begitu, hal ini bukanlah hasil akhir dari penetapan status tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu ataupun P3K penuh waktu. Akan ada proses optimalisasi formasi yang menjadi solusi untuk mengisi kekosongan formasi, di mana hal ini menjadi sangat penting bagi mereka yang belum lolos untuk mengisi kekosongan tersebut. Optimalisasi juga memberikan kesempatan bagi pelamar yang memenuhi syarat namun belum berhasil diseleksi tahap awal. Mekanisme ini juga menjadi harapan baru bagi pelamar yang belum lolos seleksi. Menjadi hal yang sangat ditunggu, jadwal optimalisasi formasi ini diperkirakan akan dilakukan pada pertengahan tahun 2025 atau setelah seleksi tahap kedua P3K selesai. Jadi untuk jadwal optimalisasi tersebut dilaksanakan setelah seluruh rangkaian tahapan seleksi tahap 1 dan tahap 2 selesai, diperkirakan pertengahan tahun 2025 ini. Diketahui bahwa proses terakhir tahapan P3K yaitu usul penetapan NIP dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 31 Juli 2025. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN Suharmen menghimbau
agar seluruh tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 atau R3 tanpa L diharapkan terus menunggu hingga otomatis, maksudnya optimalisasi dilakukan. Jadi Suharmen selaku pejabat BKN mengharapkan atau menghimbau kepada honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 untuk bersabar. Adapun proses ini dilakukan dengan melihat urutan kelulusan dan kualifikasi pendidikan. Selain pengisi kekosongan formasi, optimalisasi juga dilakukan untuk mempertimbangkan pelamar yang lulus namun tidak memilih formasi yang ditawarkan. Kode R2 yaitu tenaga non-ASN X-THK2 atau honorer K2 dan R3 yaitu tenaga honorer yang masuk ke dalam database BKN akan tetapi sama-sama tidak lolos dalam seleksi P3K tahap 1. Kedua kategori tenaga honorer tersebut memiliki potensi besar untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu usai optimalisasi dilakukan. Optimalisasi sangat memperhitungkan kesesuaian jabatan dan kualifikasi pendidikan, di mana hal ini ditujukan agar peserta berkompetensi dalam mengisi jabatan tersebut. Jika memenuhi syarat, pelamar dapat mengisi formasi kosong dari unit yang berbeda. Nah, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi sekaligus kabar gembira yang datang dari BKN. Untuk para tenaga honorer, khususnya yang mendapatkan kode R2 dan R3, terkait dengan optimalisasi atau pengalihan status tenaga honorer P3K yang diangkat menjadi P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.